Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Rika Amelia dari Prodi Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Buat yang nonton, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Dan follow juga Instagramnya Akuntansi Syariah, yaitu akuntansi_sy.win_sts Jambi. Nah, ini adalah visi misi dari Akuntansi Syariah. Dan ini adalah tujuan dari Prodi Akuntansi Syariah. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi sudah terakreditasi baik loh oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dengan Ketua Prodi Akuntansi Syariah yaitu Ibu Melia Embun Baining SE MEI. Dan Sekretaris Prodi Akuntansi Syariah yaitu Bapak Erwin Saputra Siregar SEIME. Di sini saya akan membahas mengenai siklus akuntansi. Yang pertama adalah konsep dasar akuntansi, yang kedua analisis transaksi, yang ketiga jurnal dan buku besar, yang keempat neraca saldo, yang kelima jurnal penyesuaian, yang keenam laporan keuangan, dan yang terakhir adalah jurnal penutup. Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis mengolah data menjadi laporan keuangan. Tujuan dari akuntansi adalah memberikan informasi keuangan dari suatu kegiatan usaha atau bisnis. Adapun pemakai dari informasi itu sendiri adalah pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal meliputi yang pertama adalah direktur, yang kedua manajer produksi, yang ketiga manajer keuangan, dan yang keempat adalah manajer personalia. Sedangkan pihak eksternalnya meliputi yang pertama kreditor, yang kedua pemerintah, yang ketiga calon pemegang saham, dan yang terakhir adalah supplier. Bidang-bidang dalam akuntansi yaitu ada akuntansi biaya, akuntansi umum, akuntansi pemerintah, akuntansi perpajakan, dan akuntansi manajemen. Adapun prinsip dari akuntansi yaitu yang pertama business entity, yang kedua going concern, yang ketiga matching principle, dan yang keempat unit money. Bentuk dari badan usahanya adalah yang pertama badan usaha perorangan yaitu modal dimiliki oleh satu orang, yang kedua persekutuan yaitu modal dimiliki dua orang atau lebih, dan yang ketiga perseroan yaitu modal terdiri atas saham-saham. Rumus persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, hutang sama dengan aset dikurang ekuitas, dan modal sama dengan aset dikurang liabilitas. Masuk ke pembahasan analisis transaksi. Penggolongan akuntansi dibagi menjadi dua, yang pertama akun real atau neraca, dan yang kedua akun nominal atau akun laba rugi. Akun real terdiri atas akun aset, akun liabilitas, dan akun ekuitas. Sedangkan akun nominal terdiri atas akun pendapatan dan akun beban. Jenis-jenis akun yaitu yang pertama aset terdiri atas kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Yang kedua, liabilitas terdiri atas utang jangka panjang dan utang jangka pendek.
Yang ketiga, modal, terdiri atas modal saham dan laba ditahan. Yang keempat, pendapatan, yang terdiri atas pendapatan jasa dan pendapatan bunga. Yang kelima, beban, yang terdiri atas beban bunga, beban listrik, dan lain-lainnya. Saldo akun yaitu aset bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit. Liabilitas bertambah di sisi kredit, berkurang di sisi debit. Modal bertambah di sisi kredit, berkurang di sisi debit. Pendapatan bertambah di sisi kredit, berkurang di sisi debit. Dan beban bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit. Pembahasan mengenai jurnal dan buku besar. Seperti yang diketahui, jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi yang dilakukan secara kronologis dengan menunjukkan akun yang didebet dan dikredit beserta jumlah rupiahnya. Sedangkan buku besar adalah proses pemindahan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat ke dalam suatu kolom yang telah disediakan. Pembahasan mengenai neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar tentang saldo dari seluruh rekening yang ada dalam buku besar pada suatu saat tertentu. Tujuan dari neraca saldo yang pertama untuk menguji kesamaan debit dan kredit di dalam buku besar, dan yang kedua merupakan ringkasan dari buku besar sehingga mempermudah penyusunan laporan keuangan. Adapun kesalahan yang tidak berpengaruh terhadap keseimbangan debit dan kredit, yang pertama adanya transaksi yang tidak dicatat dalam buku besar. Yang kedua, terdapat kesalahan dalam jumlah rupiah yang dicatat dalam buku besar. Yang ketiga, adanya pendapatan pengkreditan ke dalam rekening yang salah. Dan yang keempat, adanya kesalahan yang saling menutup. Adapun fungsi dari neraca saldo yaitu fungsi persiapan, fungsi pencatatan, fungsi koreksi, dan fungsi monitoring. Sedangkan manfaat dari neraca saldo adalah untuk memberikan informasi yang valid untuk menyusun laporan keuangan dan untuk menguji kesamaan debit dan kredit. Penyebab kesalahan dalam neraca saldo yang pertama adalah salah dalam menyusun neraca saldo, yang kedua salah dalam menentukan saldo rekening, dan yang ketiga salah mencatat transaksi dalam buku besar. Pembahasan selanjutnya mengenai jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah penyesuaian atas saldo-saldo di buku besar yang dilakukan dengan membuat jurnal. Tujuan jurnal penyesuaian yaitu agar akun nominal dan akun real menunjukkan yang seharusnya diakui dalam suatu periode akuntansi. Penyesuaian dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama yang timbul dari pencatatan akuntansi yang dilakukan sehingga terjadi penundaan pengakuan suatu beban atau pendapatan. Dan yang kedua, kelompok akrual timbul dari keterlambatan pencatatan akuntansi sehingga perusahaan belum mencatat beban dan pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.
Tujuan laporan keuangan yang pertama membantu perusahaan mengambil keputusan, yang kedua untuk menilai dan memprediksi pertumbuhan bisnis di masa depan, yang ketiga untuk menilai aktivitas pendanaan dan operasi perusahaan. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup semua akun-akun nominal sementara. Sedangkan tujuan dari jurnal penutup adalah yang pertama untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua akun sementara, agar pada periode berikutnya semua akun sementara akan dimulai dengan saldo nol. Dan yang kedua adalah agar saldo modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Itu tadi adalah pembahasan mengenai akuntansi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. So, menurut Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.